Oh, I'm a ticket too. Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! A few moments later. Halo semuanya, pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai masa Orde Baru pemerintahan tahun 1966 hingga 1998. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih Orde Baru itu? Terus, apa sih hubungan Tritura dengan dimulainya masa Orde Baru? Dan bagaimanakah kira-kira perkembangan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru? Gimana ya kira-kira guys? Jadi, Orde Baru adalah sebutan bagi masyarakat pemerintah Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Berikut adalah gambar pengambilan sumpah dan pelantikan Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Perkembangan politik masa Orde Baru. 1. Super Semar. 2. Penataan stabilitas politik. 3. Penyederhanaan partai politik. 4. Pemilihan umum. 5. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. 6. Dwi fungsi ABRI. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi aksi demonstrasi pelajar, mahasiswa dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Isi Tritura tersebut: 1. Bubarkan PKI. 2. Bersihkan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur gerakan 30 September. 3. Turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Selanjutnya, untuk memulihkan keamanan negara, tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Super Semar. Isinya, pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Few inches later. Setelah menerima mandat, Letjen Soeharto melakukan tindakan: 1. Membubarkan dan melarang PKI beserta ormasnya. 2. Mahasiswa dan pelajar yang melakukan aksi demonstrasi diminta kembali ke sekolah. 3. Menahan 15 menteri yang dinilai terlibat G30 SPKI. Dan 4. Memperbarui kabinet dan membersihkan lembaga legislatif dari orang-orang yang dianggap terlibat G30 SPKI. In my world, everyone's a pony, and they all eat rainbows and poop butterflies. Selanjutnya yaitu penataan stabilitas politik. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Tanggal 27 Maret 1967, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Langkah stabilitas politik. 1. Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. 2. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. 3. Kembali menjadi anggota PBB. Dan 4. Ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. Selanjutnya, penyederhanaan partai politik. 1. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, gabungan dari NU, Permusi, PSII, Perti. 2. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, gabungan PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, Perkindo, dan 3. Golongan Karya atau Golkar. 2 hours later. Selanjutnya, pemilihan umum. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilu, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992,
1997 dan Golkar selalu memenangkan pemilu. Hal itu berkat dukungan PNS dan ABRI. Selanjutnya, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan tentang P4 yang terkenal dengan nama Eka Prasetya Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten. Lalu ada dui fungsi ABRI. ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Perkembangan ekonomi 1. Program jangka pendek dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. 2. Program jangka panjang dilakukan melalui pelita pembangunan 5 tahun seperti yang tertera di dalam teks tersebut. Kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, adanya program transmigrasi, keluarga berencana atau KB, puskesmas dan posyandu. 2. Pendidikan, adanya program SD Impres, program pemberatan buta huruf, program wajib belajar, program gerakan orang tua asuh atau GMOTA. 3. Kebudayaan, peningkatan pembinaan dan pengembangan seni, penyelamatan pemeliharaan warisan sejarah budaya nasional dengan menginvestasikan peninggalan situs berbakala dan rehabilitasi serta perluas museum. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998 berkeinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru merencanakan dan melakukan program pembangunan ekonomi di segala bidang untuk memperbaiki keadaan bangsa Indonesia. Hingga pada akhir tahun 1980 dan 1990, pembangunan ekonomi berubah menjadi sistem mercusuar dan panglima. Akibatnya kesenjangan ekonomi terjadi antara pusat dan daerah serta KKN semakin merajalela di tubuh pemerintahan. One eternity later.